Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ikhwanul Hakim dengan NIM 2210903043. Saya dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sifat mekanik polimer. Berikut adalah latar belakang sifat mekanik polimer. Sifat mekanik polimer sangat dipengaruhi oleh struktur kimia, berat molekul, dan arsitektur molekulnya. Polimer yang panjang dan bercabang cenderung lebih fleksibel dan elastis, sementara yang berat molekul lebih kuat tetapi kurang elastis. Sifat ini sangat penting dalam aplikasi teknik dan industri. Kenapa? Karena mempengaruhi kekuatan, elastis, dan ketahanan material polimer. Inilah latar belakang dari sifat mekanik polimer ya. Kita lanjut ke sejarah polimer. Sejarah polimer. Sejarah polimer dimulai pada abad ke-19 dengan penemuan material seperti vulkanis karet oleh Charles Goodyear pada tahun 1839 dan pembuatan bakilet oleh Leo Bakilet pada tahun 1907 yang merupakan plastik sintetis pertama yang dibuat secara komersial. Perkembangan polimer terus berlanjut seiringnya dengan penemuan berbagai jenis polimer baru dan pengembangan teknologi untuk aplikasi berbagai industri termasuk plastik, karet sintetis, serat sintetis, dan banyak lagi. Polimer telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern. Biasanya digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari pembuatan kemasan, peralatan rumah tangga hingga industri otomotif dan kedirgantaraan. Oke, lanjut. Polimer adalah makromolekul yang terdiri dari banyak unit monomer yang terhubung satu sama lain. Sedangkan sifat mekanik polimer tergantung pada struktur dan komposisinya. Polimer dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat mekanik menjadi 3 kelompok, yaitu termoplastik, termoset, dan elastomer. Kita lanjut ke termoplastik. Apa sih itu termoplastik? Termoplastik adalah polimer yang dapat melunak dan mengalir ketika dipanaskan. Termoplastik dapat dibentuk kembali menjadi bentuk yang berbeda. Contoh dari termoplastik yaitu polietilen, polipropilen, dan polivinil klorida. Itulah contoh-contoh dari termoplastik. Ini contoh gambar dari termoplastik ya. Bisa dilihat di sebelah kanan. Kita lanjut ke termoset. Apa sih itu termoset? Termoset adalah polimer yang mengeras dan tidak dapat meleleh ketika dipanaskan. Termoset tidak dapat dibentuk kembali menjadi bentuk yang berbeda. Contoh dari termoset yaitu epoksi, bakilet, dan resin polister. Ini adalah contoh gambar dari termoset. Bisa dilihat dari gambarnya di sebelah kanan. Kita lanjut ke elastomer. Apa sih elastomer? Elastomer adalah polimer yang memiliki sifat elastis yang tinggi. Elastomer dapat diregangkan hingga beberapa kali panjang aslinya dan kemudian kembali ke bentuk aslinya ketika gaya dihilangkan. Contoh dari elastomer adalah karet alam, karet sintetis, dan poliuretan. Jadi termoplastik adalah jenis polimer yang paling umum. Mereka sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti kemasan, tekstil, dan konstruksi. Sedangkan termoset lebih kuat dan tahan lama daripada termoplastik. Tetapi mereka juga lebih rapuh. Terus kalau elastomer biasanya digunakan dalam aplikasi di mana diperlukan kefleksibelan seperti ban dan selang. Oke, kita lanjut ke kekuatan tarik. Kekuatan tarik adalah kemampuan suatu material untuk menahan gaya tarik tanpa patah.
Kekuatan tarik polimer diukur dengan cara menarik sampel polimer hingga patah dan mencatat gaya yang diperlukan untuk memecahkan sampel. Kekuatan tarik polimer bervariasi tergantung pada strukturnya. Polimer dengan rantai panjang dan struktur kristal biasanya memiliki kekuatan tarik yang lebih tinggi daripada polimer dengan rantai pendek dan struktur amorf. Itu bisa dilihat di gambar di samping. Itu mesin uji tarik untuk polimer. Selanjutnya dilakukan pengujian spesimen, yaitu terdapat uji tarik, uji bending, dan uji impact. Nah, berikut alat yang digunakan untuk uji bending dan uji tarik. Bagian alatnya yang pertama ada power. Power berfungsi untuk menyalakan dan mematikan mesin. Kemudian yang kedua ada speed control knob. Itu untuk mengatur kecepatan naik turunnya force gauge. Kemudian yang ketiga signal input, untuk mengetahui jumlah uji yang telah dilakukan dan jumlah uji keseluruhan. Kemudian ada tombol down, stop, up, kemudian ada manual dan auto. Nah, tombol manual dan auto itu digunakan untuk memilih ingin menaikkan atau menurunkan secara manual atau otomatis. Kemudian up untuk menaikkan, down untuk menurunkan, dan stop untuk menstop. Kemudian terdapat force gauge. Nah, force gauge itu dia diletakkan pada force gauge installation. Nah, kemudian pada bawah force gauge itu terdapat klem dinamis. Nah, itu yang bergerak, kemudian yang bawah klem statis itu yang diam. Selanjutnya dipasang alat pemberi gaya tekan pada klem dinamis. Kemudian pasang klem tersebut pada klem statis. Selanjutnya, yang pertama, letakkan spesimen pada klem statis. Dan untuk peletakannya tuh yang di atas tuh yang ada lapisan vinirnya. Nah, kemudian pastikan spesimen tegak lurus dengan alat pemberi gaya tekan dengan cara menggerakkan klem statis. Kemudian nyalakan mesin. Kemudian nyalakan force gauge. Klik on, kemudian 0 untuk mengenolkan, kemudian klik unit dan diganti kilogram. Kemudian klik pick yang berfungsi untuk mengunci hasil pengukuran beban. Kemudian dapat dipilih tombol auto atau manual. Kita klik tombol auto. Kemudian kita klik down. Lalu kita tunggu hingga angka di layar force gauge tidak berubah. Apabila sudah tidak berubah, klik tombol stop. Kemudian proses selesai. Selanjutnya dilakukan uji tarik. Nah, pada uji tarik ini diganti klem penjepitnya. Sehingga pada pengujiannya, kalau yang pada uji bending tadi diklik tombol down, sedangkan untuk pengujian tarik kita klik tombol up. Untuk prosesnya sama seperti uji bending. Kemudian langkah yang dilakukan untuk uji tarik yaitu memasukkan spesimen ke dalam klem penjepit. Apabila kurang pas bisa dinaikkan terlebih dahulu. Kemudian pasang dan dipaskan. Jika sudah, klem penjepit dikencangkan dengan cara diputar seperti itu.
Kemudian klik tombol down. Lalu kencangkan juga klem penguncinya pada bagian bawah seperti cara pada di atas tadi. Kemudian lakukan langkah seperti pada uji bending, namun pada uji tarik nanti tombol yang diklik yaitu tombol up. Hingga angkanya berhenti, lalu klik stop. Untuk berikutnya adalah uji impact. Uji impact menggunakan alat seperti pada video tersebut. Nah, ini ada pendulum. Kemudian ini terdapat 2 jarum, yaitu 1 jarum panjang dan 1 jarum pendek. Kemudian terdapat sudut alfa dan sudut beta. Langkah selanjutnya yaitu naikkan pendulum ke atas lalu kunci pendulum. Kemudian pastikan sudut alfa yaitu sudut yang panjang itu 150 derajat dan sudut pendek atau beta itu 0 derajat. Setelah sudut telah sesuai, langkah berikutnya yaitu letakkan spesimen dengan posisi vinil berada di depan. Apabila sudah tepat, lalu pendulum yang telah dikunci tadi lepaskan perlahan dan biarkan mengayun seperti berikut ini. Lalu itu sudut yang terbentuk sekitar 95 derajat, yaitu sudut beta yang terbentuk. Kekuatan tarik adalah sifat mekanik yang penting bagi polimer yang digunakan dalam aplikasi struktural seperti suku cadang mobil dan perlengkapan olahraga. Kekuatan tarik polimer dapat ditingkatkan dengan menambahkan pengisi seperti serat kaca atau karbon itu untuk menguatkan kekuatan tarik pada polimer. Lanjut ke modulus elastisitas. Modulus elastisitas adalah ukuran kekuatan suatu material. Polimer diukur dengan cara menekan sampai polimer dan mencatat tegangan yang diperlukan untuk menghasilkan deformasi tertentu. Modulus elastisitas polimer bervariasi tergantung pada strukturnya. Polimer dengan rantai panjang dan struktur kristal biasanya memiliki modulus elastis yang lebih tinggi daripada polimer dengan rantai pendek dan struktur amorf. Itu kayak uji tekan pada polimer. Jadi modulus elastisitas itu adalah sifat mekanik yang penting bagi polimer yang digunakan dalam aplikasi di mana kekuatan diperlukan, seperti pipa dan batang. Modulus elastis polimer dapat ditingkatkan dengan menambahkan pengisi seperti serat kaca atau karbon. Untuk pengisi modulus itu tidak sama ya, sama kayak kekuatan tarik. Oke, lanjut ke uletan. Keuletan adalah kemampuan suatu material untuk mengalami deformasi plastik tanpa patah. Keuletan polimer diukur dengan cara meregangkan sampel polimer hingga patah dan mencatat persentase perpanjangan sebelum patah. Keuletan polimer bervariasi tergantung pada strukturnya.
Polimer dengan rantai panjang dan struktur armor biasanya memiliki keuletan yang lebih tinggi daripada polimer dengan rantai pendek dan struktur kristal. Oke, kita lanjut ke tangguhan. Tangguhan adalah kemampuan suatu material untuk menyerap energi sebelum patah. Ketangguhan polimer diukur dengan cara menjatuhkan beban ke sampel polimer dan mencatat energi yang diserap oleh sampel sebelum patah. Ketangguhan polimer bervariasi tergantung pada strukturnya. Polimer dengan rantai panjang dan struktur armor biasanya memiliki ketangguhan yang lebih tinggi daripada polimer dengan rantai pendek seperti struktur kristal. Adalah sifat mekanik yang penting bagi polimer yang digunakan dalam aplikasi di mana ketahanan bentur diperlukan seperti helm dan pelindung tubuh. Ketangguhan polimer dapat ditingkatkan dengan menambahkan pengubahan ketangguhan seperti aditif yang membuat polimer lebih tahan terhadap kerusakan. Oke, kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi sifat mekanik polimer. Struktur rantai yang pertama, polimer dengan rantai panjang dan struktur kristal biasanya memiliki sifat mekanik yang lebih baik daripada polimer dengan rantai pendek dan struktur amorf. Hal ini karena rantai panjang lebih mudah terjalin satu sama lain, membentuk struktur yang lebih kuat. Terus struktur kristal juga membantu memperkuat polimer dengan menyediakan susunan molekul yang teratur. Oke, kita lanjut ke kristalinitas. Polimer dengan tingkat kristalinitas tinggi biasanya memiliki sifat mekanik yang lebih baik daripada polimer dengan tingkat kristalinitas rendah. Hal ini karena struktur kristal menyediakan susunan molekul yang teratur yang lebih kuat. Oke, kita lanjut ke pengisi. Penambahan pengisi seperti serat kaca atau karbon dapat meningkatkan sifat mekanik polimer. Pengisi ini bertindak sebagai penguat, membantu mendistribusikan serat dan mencegah polimer patah. Tadi kita sudah melihat di kekuatan tarik untuk pengisi, yaitu campurannya serat kaca atau karbon ya. Jadi di sini serat kaca ini atau karbon untuk bertindak sebagai penguat di polimer sebagai mencegah polimer patah. Jadi struktur rantai, berat molekul, dan kristalinitas dan pengisi adalah faktor utama yang mempengaruhi sifat mekanik polimer. Memahami faktor-faktor ini penting untuk memilih polimer yang tepat untuk aplikasi tertentu. Jadi dari empat faktor yang di atas itu sangat penting bagi polimer. Kenapa? Karena mempengaruhi sifat mekanik polimernya. Oke, kita lanjut ke klasifikasi polimer berdasarkan sifat mekanik. Yang pertama, termoplastik dapat dilunakkan dan dibentuk kembali dengan pemanasan. Contohnya polietilen, Fe, polipropilen, dan polivinil klorida. Yang pertama dalam klasifikasi polimer berdasarkan sifatnya ya. Kita lanjut. Yang kedua itu elastomer. Elastomer memiliki sifat karet yang berarti dapat diregangkan.
dan kembali ke bentuk aslinya setelah dilepaskan, contohnya karet alam dan karet sintetis. Berikut adalah video pembuatan karet sintetis, bisa dilihat. Lanjut ke termoset. Termoset tidak dapat dilunakkan dan dibentuk kembali dengan pemanas. Contohnya epoksi, resin, dan fenolik bakilet. Jadi termoset itu dia tidak bisa dilunakkan dan dibentuk kembali dengan pemanas. Jadi nggak bisa dibentuk kembali dengan pemanas. Oke, kita lanjut ke aplikasi polimer berdasarkan sifat mekanik. Yang pertama, termoplastik, yang biasanya untuk pengaplikasiannya yaitu seperti kemasan botol, tas, dan film, karet film ya. Yang kedua itu tekstil, biasanya termoplastik itu dipakai seperti pakaian, karpet, tirai. Yang ketiga itu konstruksi seperti pipa, jendela, atau pintu. Itulah pengaplikasian termoplastik ya.
Oke, kita lanjut ke termoset. Termoset biasanya digunakan pengaplikasiannya itu dalam peralatan elektronik seperti papan sirkuit tercetak dan rumah elektronik. Yang kedua, bagian pesawat, suku cadang, mesin. Yang ketiga, di alat musik seperti gitar, biola, dan drum. Oke, kita lanjut ke elastomer. Elastomer biasanya diaplikasikan dalam ban mobil, ban truk, dan ban sepeda. Biasanya juga dipakai untuk selang taman, selang udara, dan selang medis. Yang ketiga, untuk alat olahraga seperti bola tenis, bola basket, dan bola sepak. Itu pengaplikasian elastomer. Berikut adalah video tentang pembuatan ban ya. Ban kendaraan mungkin tampak seperti perangkat sederhana yang membawa mobil atau truk melewati jalan raya. Akan tetapi, unsur pendukung ban sebenarnya sangat kompleks. Ban truk sendiri terdiri dari 20 atau lebih bagian dari karet dan baja yang diikat menjadi satu. Semua bagian ini menahan beban dan kecepatan saat di jalan raya. Selain itu, ban juga dituntut untuk memiliki umur pakai yang lama. Lalu bagaimana proses produksi ban truk di pabrik? Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian mengunjungi pabrik Bridgestone untuk pembuatan produksi ban truk. Video ini juga bagian dari request kalian yang telah menuliskan di kolom komentar. Mari kita mengunjungi pabrik ban truk Bridgestone Firestone. Seperti yang kita tahu, bahan dasar ban adalah karet dan baja. Sekitar 70% dari karet ban adalah karet alam yang berasal dari getah pohon. Sementara 30% sisanya adalah karet sintetis yang terbuat dari minyak bumi dan bahan lainnya. Unsur lainnya adalah kawat baja yang dibuat khusus dari berbagai jenis dan ketebalan kawat yang digunakan di dalam sabuk, lapisan utama, dan ornamen. Terdapat juga beberapa bahan aditif khusus yang digunakan untuk membantu dalam proses pengawetan dan penguatan karet, serta untuk melindungi ban dari sinar matahari, udara, dan ozon. Contoh bahan adiktif khusus seperti pasir silika yang ditambahkan untuk mengurangi panas dan menahan putaran sehingga meningkatkan ekonomi bahan bakar. Kadar karbon hitam yang ditambahkan dalam jumlah yang berbeda juga dapat menciptakan karakteristik kinerja yang berbeda. Dan banyak bahan rahasia lainnya yang dapat memiliki efek khas yang dimiliki pada kinerja ban. Usaha untuk menjaga kualitas produksi dimulai dengan bahan yang masuk ke pabrik. Setiap batch karet, setiap bit baja, setiap adiktif, dan bahkan air akan diuji. Pengujian pertama dilakukan oleh pemasok untuk memastikan memenuhi spesifikasi Bridgestone. Kemudian diuji lagi kedua kali oleh teknisi Bridgestone Firestone untuk memverifikasi kualitasnya. Bahan mentah akan mengalami pengujian berulang kali untuk memastikan bahwa pabrik bekerja dengan bahan dasar yang baik.
sehingga menghasilkan produk jadi yang diinginkan. Bahan-bahan ini tidak akan dapat digunakan sebelum diuji dan disetujui. Kegiatan pengolahan dimulai dengan mencampurkan secara terpisah masing-masing senyawa karet yang berbeda. Penimbangan yang cermat memastikan formulasi yang tepat. Pada tahapan ini, karet adalah barang yang sulit dicampurkan sehingga pabrik akan menggunakan mixer Banbury yang dapat mencampurkan bahan dengan kuat. Mixer Banbury ini memiliki motor dengan kekuatan 4000 tenaga kuda. Tenaga ini cukup untuk memberi daya lebih dari 10 semi dan dapat menangani setengah ton karet sekaligus. Begitu karet meninggalkan Banbury, karet ini akan dijepit di antara gulungan yang dipanaskan yang disebut dengan mills. Sehingga karet akan keluar dalam bentuk lembaran. Lembaran ini kemudian dimasukkan kembali ke Banbury berulang kali tergantung pada spesifikasi yang diterapkan oleh para insinyur kimia. Pengolahan berulang kali ini dapat terjadi untuk setiap senyawa yang berbeda yang digunakan untuk membuat ban. Sementara itu, baja digunakan untuk membuat lapisan bodi dan belt. Beberapa helai kawat yang sudah dililitkan menjadi tali harus disejajarkan dan diikat ke karet. Hampir 1000 helai melewati pemandu sebelum diapit dengan karet di mesin yang disebut dengan kalender. Rol berpemanas yang kuat menekan karet di atas dan di bawah kabel. Hasilnya adalah lembaran karet yang diperkuat dengan baja. Lembaran ini kemudian dipotong pada sudut yang tepat yang diperlukan untuk membuat lapisan bodi dan belt. Kontrol kualitas terus dilakukan di setiap bagian proses produksi. Di seluruh pabrik, bagan lampu poster raksasa memberi operator pos pemeriksaan untuk setiap langkah dalam manufaktur. Setiap langkah kritis diperiksa dan diverifikasi sebelum pekerjaan dapat dilakukan. Lembaran lapisan dalam juga dibuat menggunakan kalender, akan tetapi tidak mengandung baja. Dan kawat lain yang lebih tebal akan dilapisi karet dan dililitkan menjadi cincin kokoh yang menjadi manik-manik. Banyak komponen karet dibuat dengan ekstrusi. Yang terbesar dari ekstrusi ini adalah tapak ban. Tetapi banyak yang lebih kecil digunakan untuk membuat bagian dinding samping dan pengisi dalam ban. Pada tahapan ini, pabrik telah membuat semua bagian yang dapat dibentuk menjadi ban yang sempurna. Pekerja akan merakit bagian-bagian ini menggunakan mesin perakit ban. Inilah inti dari proses pembuatan ban. Setiap komponen diidentifikasi dan dilacak menggunakan spesifikasi barcode dan komputer. Untuk mempermudah proses penggabungan bahan ini, kita akan menggunakan animasi. Dengan animasi memungkinkan proses lebih sederhana dan lambat. Pada dasarnya, semua bagian diletakkan di atas permukaan drum besar. Bekerja mulai dengan pita kawat yang membentuk manik-manik, dinding samping, kemudian lapisan dalam ditambahkan, diikuti oleh shaver dan body ply. Masing-masing komponen harus dicocokkan dan diluruskan dan disambung bersamaan. Bagian dalam drum dipompa hingga membentuk ruang ban. Kemudian kawat penyangga utama dipasang. Bagian samping drum mengembang dan mendorong komponen ke dalam bentuk karakteristik bentuk ban. Dinding samping dan ujung lapisan bodi dilipat di sekitar manik-manik dan ditekan dengan kuat ke sisi ban. Kemudian barcode diterapkan untuk mengidentifikasi ban ini. Informasi ini berisi siapa operator yang membuatnya. Sehingga setiap penyimpangan dapat dilacak kembali ke sumbernya. Roll khusus kemudian menekan semua komponen bersamaan dalam proses yang disebut dengan jahitan. Karena karetnya masih lembut, berbagai bagian menjadi lunak dan mudah menempel. Hasil proses ini menyerupai ban. Namun ban ini belum jadi
sehingga disebut dengan ban hijau. Ban hijau masih membutuhkan penambahan pola tapak dan desain dinding samping serta vulkanisir komponen yang dilakukan dengan mesin pres panas raksasa yang berisi cetakan. Ban hijau ditempatkan di dalam cetakan dan tekanan diterapkan dari dalam. Saat cetakan menutup, segmen tampak meluncur ke arah ban, membentuk pola tapak, serta menyelesaikan bagian luar. Di dalam rongga udara ban, sebuah kantong karet seperti ban dalam yang besar mengembang untuk menekan bagian dalam ban melawan tekanan dari cetakan. Ban hijau dipanaskan pada suhu dan tekanan yang diprogram secara tepat untuk periode waktu yang dikontrol dengan tepat. Proses ini disebut dengan curing atau vulkanisasi. Proses ini digunakan untuk mengikat komponen ban bersama-sama membentuk hubungan kimia antara molekul karet. Proses ini juga mengubah karet dari sesuatu yang lengket dan lembut menjadi kaku dan keras. Setelah proses curing ini, ban sudah terbentuk sempurna dan dapat digunakan. Walau begitu, perusahaan Bridgestone tidak akan membiarkan ini sebelum dilakukan pengujian. Kontrol kualitas yang telah terus-menerus dilakukan di seluruh manufaktur termasuk pada produk jadi. Mesin X-ray melihat kabel baja di dalam karet untuk memastikan terikat sejajar dan ditempatkan dengan benar. Ban yang tidak memenuhi spesifikasi akan dibuang dan dapat didaur ulang sebagai bahan bakar yang bersih atau dapat dibuat menjadi lantai atau bahkan aspal. Selain itu, setiap ban diperiksa keseimbangannya. Mesin ini menandai titik keseimbangan statis cahaya dari setiap ban dengan titik kuning. Hal ini membuat pencapaian keseimbangan statis awal lebih mudah saat Anda memasang ban baru. Beberapa ban juga ditandai dengan tanda variasi gaya radial, seperti tanda keseimbangan statis. Ini membantu mengurangi gangguan berkendara dengan membantu Anda memasang ban untuk meminimalkan getaran. Quality control akhir dilakukan oleh pekerja terampil yang memeriksa setiap ban dengan penglihatan dan sentuhan untuk mengetahui kualitasnya. Mereka adalah pekerja yang memberi setiap ban izin terakhir untuk dapat didistribusikan ke seluruh konsumen di dunia. Setelah disetujui, ban akan diurutkan berdasarkan pola dan ukuran tapak. Selanjutnya, ban dikirim ke area gudang untuk pengiriman. Di pabrik ini, sistem gudang robot menumpuk dan mengambil ban jadi untuk memenuhi pesanan tanpa memerlukan tenaga manusia. Polimer digunakan dalam berbagai macam aplikasi karena sifat mekanik yang beragam. Jadi termoplastik cocok untuk aplikasi di mana diperlukan kefleksibelan dan kemampuan untuk dibentuk kembali. Sedangkan termoset cocok untuk aplikasi di mana diperlukan kekuatan dan ketahanan lama. Sedangkan elastomer cocok untuk di aplikasi di mana diperlukan kefleksibelan dan ketahanan benturan. Manfaat polimer. Manfaat polimer. Daya tahan polimer sangat tahan lama dan dapat bertahan selama bertahun-tahun.
bahkan berabad-abad. Ini membuatnya ideal untuk digunakan dalam aplikasi di mana daya tahan diperlukan, seperti dalam industri otomotif dan konstruksi. Keserbagunaan polimer dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk dan ukuran, yang membuat ideal untuk berbagai aplikasi. Misalnya, plastik dapat digunakan untuk membuat botol, tas, dan mainan, sedangkan karet dapat digunakan untuk membuat ban dan sepatu bot. Biaya rendah. Polimer relatif murah untuk diproduksi, yang membuatnya menjadi pilihan ekonomis untuk banyak aplikasi. Jadi polimer itu adalah bahan yang sangat berserbaguna dengan banyak manfaat. Polimer digunakan dalam berbagai aplikasi karena sifatnya yang tahan lama, ringan dan mudah dibentuk, dan tahan air. Polimer juga dapat dibuat menjadi berbagai tekstur dan warna sehingga dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Oke, kita lanjut ke dampak negatif polimer. Dampak negatif polimer itu biasanya polusi. Polimer dapat mencemari lingkungan ketika dibuang sembarangan. Plastik misalnya dapat menumpuk di lautan dan membahayakan kehidupan laut. Dampak kesehatan. Beberapa polimer dapat melepaskan bahan kimia berbahaya ke lingkungan yang dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia. Misalnya, BPA, bahan kimia yang bisa digunakan dalam pembuatan plastik, telah dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan termasuk kanker dan cacat lahir. Yang ketiga, perubahan iklim. Biasanya produksi polimer dapat berkontribusi pada perubahan iklim, misalnya produksi plastik melepaskan gas rumah kaca dan atmosfer. Inilah dampak negatif polimer. Jadi meskipun polimer mempunyai banyak manfaat, namun juga mempunyai dampak negatif seperti polusi, dampak kesehatan, dan perubahan iklim. Hanyalah beberapa dari potensi masalah yang terkait dengan polimer. Penting untuk menyadari dampak negatif ini dan mengambil langkah-langkah untuk menguranginya. Seperti kayak kita untuk mengurangi dampak negatif polimer itu seperti daur ulang, menggunakan kembali, pengurangan. Jadi ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak negatif polimer, seperti daur ulang, penggunaan kembali, dan pengurangan merupakan strategi yang penting. Dengan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi penggunaan polimer, kita dapat membantu melindungi lingkungan dan kesehatan kita sendiri. Video mendaur ulang sampah untuk mengurangi penumpukan sampah. Dalam aktivitas kehidupan modern, kita tidak bisa menghindari produksi sampah plastik. Hal ini karena plastik digunakan hampir di setiap kegiatan sehari-hari, mulai dari kantong plastik, wadah sampo hingga peralatan kantor dan mainan anak-anak. Dan kebanyakan dari produk plastik ini akan berakhir di kantong sampah. Berdasarkan data per tahun 2021, ada sekitar 300 juta ton sampah plastik dihasilkan per tahun. Ini berarti sekitar 822 ribu ton sampah plastik diproduksi setiap harinya di dunia. Di sisi lain, sampah plastik ini jika dibiarkan akan mencemari tanah dan air selama proses dekomposisi. Proses penguraian plastik sendiri secara alami juga membutuhkan waktu yang cukup lama, mulai dari 100 hingga 500 tahun tergantung dari jenis plastiknya.
Kondisi inilah yang membuat negara-negara maju seperti Jerman memanfaatkan plastik semaksimal mungkin, termasuk mendaur ulang sampah plastik ini sehingga dapat digunakan kembali dan menyelamatkan lingkungan dari kontaminasi sampah plastik. Di Jerman, sistem pengolahan sampah sangat teratur dan dikelola dengan regulasi yang baik dan kesadaran masyarakat yang tinggi. Sistem ini melibatkan pengumpulan dan daur ulang sampah yang sangat efisien untuk berbagai jenis limbah, termasuk plastik. Jika di Indonesia sampah hanya dibedakan menjadi dua, yaitu organik dan anorganik, di Jerman sampah diklasifikasikan dengan 5 warna. Sampah plastik ditempatkan pada tong berwarna kuning bersama dengan kardus dan logam ringan seperti kaleng. Pabrik pengolahan daur ulang sampah ini bekerja dengan menampung sampah plastik dari radius 300 km di sekitar pabrik yang mencakup 4 negara bagian di mana ada 120.000 ton sampah dikumpulkan setiap tahun. Proses pertama daur ulang ini adalah proses pemisahan jenis sampah plastik yang dapat didaur ulang dan yang tidak dapat didaur ulang. Sebagian limbah kemasan kosong dibakar untuk energi di pembangkit listrik konvensional. Proses penyortiran sampah plastik ini berlangsung hampir sepenuhnya secara otomatis. Di bagian depan pengumpulan sampah, sebuah wheel loader bertugas memasukkan sampah plastik ke dalam conveyor yang akan membawa plastik melewati sabuk conveyor sepanjang 2,5 km. Pada tahap pertama, sampah dimasukkan ke saringan drum berputar. Di sini berbagai kemasan dan bahan lainnya disortir berdasarkan ukuran. Potongan yang lebih kecil jatuh melalui lubang saringan. Sementara sisanya diangkut ke drum kedua. Hasil akhirnya adalah 5 aliran sampah terpisah yang berisi material dan ukuran yang berbeda. Proses pemisahan sampah plastik berdasarkan ukuran membuat prosedur penyortiran lebih lanjut menjadi lebih mudah. Penyortiran lanjut menggunakan semburan udara khusus, di mana semburan angin meniup material yang lebih ringan seperti kertas, timah, untuk keluar dari aliran material. Penyortir udara ini menghilangkan sebagian besar foil dari aliran material ini. Hal ini membuat plastik keras lebih mudah disortir. Semakin teliti plastik dikategorikan, maka semakin baik produk jadi yang dihasilkan. Pada tahapan selanjutnya, pemindahan inframerah dengan cepat memindai 4 jenis plastik. Tekanan udara kemudian ditembakkan untuk mengeluarkan tutup botol berjenis PP, plastik PET, dan juga plastik HDPE untuk disortir dari aliran material. Meskipun sudah melalui proses penyortiran otomatis, aliran material ini juga akan melewati penyortiran manual dengan tangan. Plastik yang paling berguna tetap dibiarkan berada di sabuk. Namun, sekitar 1/3 dari total sampah yang masuk tidak digunakan lagi. Sisa limbah plastik yang tidak didaur ulang ini akan digunakan untuk pembakaran pemulihan energi listrik konvensional. Kemudian, sampah plastik yang sudah disortir ini kemudian akan ditekan dan diikat menjadi bal sampah plastik.
Bal ini terdiri dari sampah plastik HDPE, PP, dan PET yang memiliki tingkat kemurnian 94 hingga 98%. Sampah plastik yang terpilah dengan baik ini merupakan bahan baku sekunder yang banyak dicari dalam industri pengolahan plastik. Proses pengolahan sampah setengah jadi ini dapat dijual untuk memasok perusahaan-perusahaan pengolahan biji plastik di sekitar Jerman. Botol plastik HDPE biasanya digunakan untuk campuran membuat pipa atau pelet khusus. Sedangkan plastik PP sering diubah menjadi pot bunga atau ember. Dan kemasan PET diubah menjadi serat yang digunakan dalam sweater atau menjadi furnitur taman. Walau begitu, beberapa produk ini hanya memiliki umur terbatas dalam daur ulang. Artinya, ke depan tidak dapat didaur ulang lagi. Dengan memproduksi produk-produk dengan daur ulang plastik ini, dapat menghemat bahan mentah seperti minyak. Akan tetapi, pada titik tertentu mereka juga akan berakhir di tempat pembuangan sampah pembakaran limbah. Sementara itu, untuk proses daur ulang siklus murni di mana sampah botol plastik dirubah menjadi botol baru, bal sampah plastik ini memerlukan proses lebih lanjut. Botol-botol plastik HDPE ini akan dimasukkan ke mesin penghancur yang akan mengubah plastik menjadi serpihan plastik berwarna-warni bersih yang hampir seluruhnya terbuat dari HDPE. Selanjutnya, serpihan plastik ini harus dipisahkan berdasarkan warnanya. Karena jika plastik ini dilelehkan bersamaan, akan berubah menjadi plastik berwarna abu-abu kotor. Penyortiran warna ini dilakukan di penyortiran khusus. Mekanika khusus memungkinkan mesin untuk mengisolasi serpihan tunggal dari massa yang besar. Partikel HDPE dijalankan di atas slide sepotong demi sepotong, yang dapat melewati puluhan ribu biji per menit. LED menerangi aliran material, sementara sensor mengenali warna yang berbeda. Kemudian data dianalisis oleh komputer yang mengontrol panel yang dilengkapi dengan lebih dari 60 nozzle udara bertekanan. Semburan udara ini akan mengeluarkan warna yang tidak diinginkan, menghasilkan hanya serpian tak berwarna yang terjatuh pada aliran serpian plastik ini. Setelah proses ini dilakukan pada 2 slide pertama, proses ini diulangi pada 2 slide berikutnya. Dan pengulangan terakhir akan menghasilkan 800 kg serpian HDPE yang telah disortir per jam dengan tingkat kemurnian jauh di atas 99%. Selanjutnya, bahan akan dilelehkan pada suhu 220 derajat Celcius dalam extruder. Kemudian, lelehan ini ditekan melalui filter dan sekali lagi dimurnikan. Baru selanjutnya, plastik cair didinginkan dan diolah menjadi butiran biji plastik. Hasilnya adalah bahan baku berkualitas tinggi yang digunakan hampir di semua tempat industri plastik. Beralih ke pabrik pembuatan botol plastik, biji plastik dari industri pengolahan sampah dihisap memasuki mesin untuk kemudian dilelehkan dalam extruder khusus. Selanjutnya, panas dan tekanan udara membentuk botol dengan bantuan cetakan. Setelah itu, bahan berlebih dipotong dari botol. Dan kemudian botol siap untuk digunakan. Botol-botol ini dibuat hanya dengan menggunakan plastik daur ulang dari sampah plastik. Akhirnya botol HDPE ini diisi cairan produk seperti biasa dan dikirim ke toko-toko di Jerman.
kita lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, sifat mekanik polimer sangat dipengaruhi oleh struktur dan komposisinya. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi sifat mekanik polimer meliputi struktur rantai, berat molekul, dan kristalisasi dan pengisi. Polimer dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori berdasarkan sifat mekaniknya. Yang pertama termoplastik, yang kedua termoset, dan yang ketiga elastomer. Polimer digunakan dalam berbagai macam aplikasi karena sifat mekaniknya yang beragam. Polimer adalah bahan yang berharga dengan banyak manfaatnya. Namun, polimer juga memiliki beberapa dampak negatif seperti polusi, dampak kesehatan, dan perubahan iklim. Penting untuk menyadari dampak negatif ini dan mengambil langkah-langkah untuk menguranginya dengan mendaur ulang, menggunakannya kembali, dan mengurangi penggunaan polimer. Kita dapat membantu melindungi lingkungan dan kesehatan kita sendiri. Oke, mungkin itu saja presentasi tentang sifat mekanik polimer. Cukup di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.